Bapak Ibu, warga jemaat PKJ Baran, dan pemirsa dimanapun berada, yang semuanya dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian minggu ini kita akan menerima dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang Maha Kasih, saat kami datang kepadamu di hari Minggu Pentakosta ini, kami tidak mendengarkan firman Bapa, kiranya Roh Kudus menerangi akal budi pikiran kami, biarkan kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13, firman-Nya demikian. Karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dan berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah ada satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi setiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia orang bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk memberikan macam-macam roh. Kepada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik yang orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dalam satu roh. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 31 Mei bersama seluruh gereja di dunia kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Kisah tentang turunnya Roh Kudus dapat kita baca dari Kisah Para Rasul 2
ayat 1 sampai 21. Juga dalam Yohanes 19 ayat 22. Saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, ia mengembuskan Roh Kudus kepada semua murid. Turunnya Roh Kudus sebagai penuh janji Kristus pada waktu akan naik ke surga. Ia akan mengaruniakan Roh penolong, Parakletos, kepada para murid. Melalui surat-suratnya, dalam surat Korintus, Roma, dan lain-lain, Rasul Paulus mengimani sekaligus mengajarkan. Seiring dengan curah Roh Kudus dari Roh yang sama itu, juga dianugerahkan karunia-karunia bagi para murid. Karunia-karunia dalam bahasa Yunani, karisma. Karunia adalah sebuah kemampuan yang diberikan Allah kepada para murid dengan tujuan untuk membangun jemaat Tuhan dan untuk menjadi bekal, senjata, kekuatan dalam memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Dalam surat Paulus, karunia-karunia yang diadukan Allah kepada jemaat antara lain karunia pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang kedua, iman sebagai tangan untuk menerima karya penyelamatan Allah. Yang ketiga, karunia berkata-kata dengan bijak. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menghibur. Yang keempat, karunia berbagi berkat. Sehingga muncul doktrin lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Yang kelima, karunia melayani, menghibur, menasihati, dan memimpin. Juga karunia memberikan pengampunan kepada sesama yang melakukan kesalahan. Sehingga muncul budaya dalam sebuah komunitas saling memaklumi dan mengampuni. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kuasa Roh Kudus, tentu kita semua juga dianugerahi salah satu, mungkin beberapa karunia-karunia di atas. Dengan harapan agar kita juga ambil bagian membangun jemaat Tuhan di mana kita menjadi warganya. Maju atau tidaknya gereja kita sangat tergantung bagaimana kiprah kita di dalamnya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa karunia, kemampuan yang Tuhan anugerahkan itu adalah dari Roh Kudus. Walaupun muncul banyak karunia, muncul banyak kemampuan dengan jemaat, itu sebenarnya dari Roh yang sama, yaitu dari Roh Kudus. Karena itu anugerah Roh Kudus, maka setiap jemaat yang mendatangkan karunia wajib mempertanggungjawabkan kepada Sang Pemberi, yakni Roh Kudus. Karunia yang Tuhan berikan bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan, semua harus kita lakukan dengan kasih. Jika kita melayani dengan kasih, lakukan dengan kasih. Jika kita berbagi, lakukan dengan kasih. Jika kita memimpin, lakukan dengan sukacita dan dengan kasih. Dengan aneka karunia yang bersumber dari Roh yang sama, Roh Kudus, mari kita lanjutkan karya pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua.